Salam bapak-bapak jenaka. Balik lagi di konten. Balik lagi di konten ngocak, ngobrol acak. Ya. Oke. Kocak. Ngobrolin apa ya Pak? Ya, yang Ringan-ringan. Yang ringan-ringan yang lagi ngetren apa itu? Yang lagi viral kali ya. Yang lagi viral itu. Yang lagi viral ada dua nih. Apa itu? Pertama soal toa masjid dan suara gonggongan anjing. Nah, Yang kedua Ukraina versus Rusia. boleh. Satu-satu nih kita bahas. Satu-satu kita bahas. Itu sebenarnya ada satu lagi lah. Apa Ya. tuh? Yang tadi Pak Tarman bilang. Apa Pak? IKN, IKN itu apa? Ibu kota negara. Ibu Kota Negara Nusantara. Nusantara. Jadi yang pertama kita bahas tuh apa tuh sekarang? Kayaknya yang lagi anget dikit ya. Suara Toa masjid. toa masjid sama gonggongan anjing. Gimana menurut pandangan Pak Tarman? Kalau menurut saya nih itu sangat disayangkan banget ya, seorang pejabat tinggi mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan umat Islam. Kalau menurut saya sekarang mayoritas di negara kita itu kan muslim. Berapa persen muslim di negara kita? Hampir 90. 90%. Saya rasa 90% itu nggak ada yang komplain masalah pengeras suara. Yang non muslim berapa? Berarti 10%. 10% pun itu nggak mungkin ada 1% yang komplain mempermasalahkan suara pengeras suara itu. Ya. Masa sih pemerintah akan mempertimbangkan yang 0, sekian persen gitu loh. Apakah memang Menteri Agama ini nggak punya program yang lebih baik? Hanya batas itu aja programnya. Kalau memang Menteri Agama ini daripada ngurusin pengeras suara, uruslah gimana caranya jamaah haji kita itu supaya jangan terlalu lama antri untuk berangkat ibadah haji, ya kan? Kalau memang dia jago bener, datanglah ke Raja Salman menghadap. Kan negara-negara lain itu kecil, nggak segan negara kita besarnya untuk antrian jemaah haji. Lobbylah itu, jangan ngurusin yang remeh-temeh begini. Ini suara azannya justru ya kalau menurut saya itu mengingatkan kita supaya sebenarnya yang diingatkan suara azan itu bukan hanya orang muslim. Contoh misalnya mau berangkat subuh yang non muslim ya, pasti dengan azan, dengan mendengar suara azan itu, wah ini udah siang nih, udah subuh, saya harus berangkat pagi. Apalagi seorang muslim tuh, saya yakin nggak ada yang komplain itu. Mungkin ada cuma 0, sekian persen gitu loh. Yang tadi 90% muslim, itu kan saya yakin yang 90% itu nggak bakal ada komplain. Paling kalau kita mau perhitungan kita yang 10%. Yang 10% pun itu nggak mungkin ada 1%-nya yang komplain. Masa itu yang harus didengar? Kalau dibilang untuk menjaga keharmonisan, loh sekarang kita ini harmonis. Justru dengan adanya statement seperti itu, justru malah jadi nggak harmonis. Karena apa? Karena yang dibahas cuma yang 0,0 sekian persennya. Itu. Ini kadang-kadang cara berpikirnya salah. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat biasa mempertanyakan seberapa mendalamnya Menteri Agama itu untuk mengenal agamanya sendiri gitu. Itu saya mempertanyakan. Katanya seorang anak kiai, iya kan, punya pondok. Itu perlu dipertanyakan. Saya sendiri jujur, saya nggak mondok. Saya masih bisa nyekek botol. Tapi kalau untuk nyangkut masalah agama apapun itu
kita nggak harus hati-hati. Ya, kita aja di sini berdampingan sama non muslim. Ya. Non muslim kita di sini nggak ada yang komplain masalah ajan, masalah takbir, masalah sholawatan, ya kan? Nah, kenapa mesti di, aduh ya Allah, kasihan gitu Pak Jokowi. Pak Jokowi kerja udah bagus. Ada isu 3 periode saya dukung. Waduh. Iya kan? Mulai hebat ini. Saya dukung, bener-bener. Kasihan gitu loh. Masa ada istilah apa namanya? Air susu. Dibalas. Apa bukan air susu? Yang merusak sebelang itu. Nila setitik rusak susu tulang. Nah, ini program Jokowi ini semua bagus. Jangan sampai gara-gara nggak ada tindakan tegas dari Jokowi, hanya ada pembantunya seperti itu, nggak kasih tindakan, itu kasihan itu. Rakyat kan hanya gampang banget cari nilainya, sepele, hal sepele. Setuju nggak? Jangan ngambang. Kalau Jokowi 3 periode, dia nggak setuju Pak. Hah? Kalau Jokowi 3 periode, dia nggak setuju. Terlepas itu yang jelas, program Jokowi ini kan istilahnya banyak yang bagus. Maksudnya jangan diracuni yang hal-hal yang kecil seperti itu gitu loh. Iya kan? Jangan diracuni sama hal yang kecil itu. Ya. Setuju nggak? Iya. Iya, tapi kalau soal misalnya tadi Pak Tarman ngomong Menak terlalu kecil lah ngurusin soal tua masjid gitu kan, itu setuju. Mending dia lobby ke Arab Saudi sana buat gimana nih jamaah haji Indonesia Ya. nggak bisa cepet gitu Ya. mendaftar tahun ini, tahun depannya berangkat gitu kan. Iya. Itu Lebih setuju. Lebih baik itu yang diurus. Itu loh. Tapi kalau soal Jokowi 3 periode berantem juga, jadi kita bisa gitu. Itu kan setuju. Tapi terlepas dari itu ya, pasti nih kita adu argumen masalah 3 periode ini pasti punya alasan masing-masing. Oh betul, betul. Dan alasan masing-masing itu diantara kita bertiga ini emang masuk akal semua di lapangan, gitu, ya kan? Masuk akal semua. Nggak mungkin nggak. Ini kan demokrasi, wajar lah kita ada perbedaan masalah 3 periode atau 2 periode, ya kan, itu hal yang wajar karena zaman sekarang zaman demokrasi kan gitu. Tapi Cuman jangan diracuni dengan kata-kata yang menyinggung ke agama, baik itu agama muslim maupun yang non muslim. Kita harus saling menghormati, itu udah kita berjalan, udah lama, ya kan? Cuman tadi saya potong sedikit Pak, yang masalah paling yang 0% yang ini protes gitu kan. Iya. Nah justru karena banyak statement ya, karena ini negara demokrasi semua harus diakomodir kan gitu kan. Cuman permasalahannya walaupun yang sekian 1% ini protes, tapi kan baik-baik aja gitu loh. Itu sebenarnya. Iya. Nah, itu Pak. Yang apa sekian persennya yang protes suara ajan ini loh merasa mengganggu gitu kan. Mungkin makanya diakomodir sama si Kemenak kan gitu, sama si Gus Yakut ya. Kalaupun ada itu kan. Nah, kalaupun tapi ada. saya yakin nggak bakal Nggak ada. Karena ini udah aman. kan gitu. Sampai gitu tunjukin mana yang komplain masalah suara ajan. Kita di sini hidup berdampingan dengan non muslim. dari Kita, dulu dari dulu kita keluar dari daerah sini, misalnya ke Bandung, ke Jawa Tengah, ya kan, ke Jawa Timur. Saya belum pernah tuh dengar ada yang komplain suara ajan dari speaker itu. Nggak pernah saya dengar. Makanya kalau memang ada, mana tunjukin, gitu loh. Di mana, daerah mana? Di Papua sendiri aja nggak dengar saya. kalau apalagi di Papua kan mayoritas kan non muslim ya. Kita di sana itu kan umat Islam ini kan minoritas jatuhnya. Walaupun kita realnya di sana itu minoritas itu kan biasanya tertindas biasanya, tetapi kita karena bertoleransi besar, kita semua tuh anggap hal itu tuh suatu hubungan yang harmonis kan begitu kan. Tapi perlu diluruskan Pak. Kalau misalnya Pak Ronald ngomongin minoritas tertindas, berarti Pak Ronald mengamini non muslim yang ada di sini, yang minoritas di sini tertindas dong. Tidak.
bahasanya begini Pak Abdi, walau gini loh, inilah kelebihannya umat muslim ini Pak Abdi. Walaupun kita minoritas di salah satu daerah yang mayoritasnya itu adalah non muslim, bahasanya ini kan bahasanya kan, walaupun kita tertindas di bahasanya, kita muslim ini selalu menjadikan itu adalah salah satu silaturahmi yang harmonis kan begitu. Mungkin kalau aku sih lebih ngasih masukan aja ke menteri agamanya nih. Dia lebih baik mending dia mengkomplain suara-suara tua masjid yang banyak distorsinya, Pak. Nah, udah dikomplain sama dia, ya udah dia buat program gitu kan, misalnya 100 toa, 1000 toa, 1.000.000 toa masjid untuk masjid di Indonesia. Jadi dia ngasih inilah toa hibah dari Kementerian Keagamaan. Itu cakep. Iya kan? Saya akan atuin jempol kalau Menteri Agama seperti itu. Karena kalau ngomong soal mengganggu suaranya kan gitu. Sebenarnya yang mengganggu itu kadang kan ada yang suara toa masjid yang kayak azan tiba-tiba putus atau kan kadang kedengeran gitu. Nah, mending itu yang ini nama dia dibenerin. Udah itu ganti toa masjidnya gitu kan. Sebenarnya kalau masalah Kemenak ini, ya kan, kita kan nggak tahu percis. Sebenarnya gini loh, kadang-kadang Menak ini memberi statement itu bagus Pak, tapi kemungkinan besar penyampaiannya saja, bahasanya saja yang untuk masyarakat di kita ini awam ini tuh mencernanya jadi kurang bagus gitu loh. Jadi seharusnya tuh Menak ini memberikan pernyataan itu harusnya tuh karena masyarakat Indonesia kan banyak nih ya, jadi harus lebih halus lah bahasanya seperti itu. Nah justru karena itu tadi yang diomongin sama Pak Karman kan, dia pejabat publik gitu, pejabat tinggi, harusnya ngasih statement itu dan menganalogikannya yang benar aja gitu loh. Terutama kan apalagi ini keluar dari mulut seorang pejabat, kan begitu, ya kan? Kalau sekiranya nggak bisa cara menyampaikan dengan bahasa yang bagus, mending nggak usah menyampaikan. Kan ada jubir, suruhlah jubir menyampaikan. Ini namanya so pinter, cara menyampaikannya salah, bikin gaduh, ya kan? Tapi soal 3 periode saya tidak. Tapi gini juga Pak Abdi, masalah 3 periode ini ya, kita menyangkut paut dengan masalah 3 periode ini. Gini loh, memang peraturan di Indonesia ini bahwa seorang presiden itu hanya resmi 2 periode saja, betul kan? 2 periode menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya kan? Benar nggak? Iya. Nah, tetapi Pak, kadang-kadang kita nggak bisa juga Pak mendung suara rakyat bila mana rakyat misalnya di seluruh Indonesia ini 60 atau 52% menginginkan Pak Jokowi menjadi 3 periode. Itu bagaimana tuh Pak Abdi? Apakah kita harus mengabaikan suara rakyat? Enggak, kalau memang udah seperti itu ya silakan caranya kan dirubah dulu berarti kan. Undang-Undang Dasarnya di amandemen dulu. Nah, kalau udah memang bener taruhlah 50+1 kan gitu, 50% plus 1 kan gitu lah. Ya silakan gitu, tapi kan saat ini belum gitu. Iya. Kalau memang mau itu, tapi kayaknya itu susah. Oke, itu susah itu karena Undang-Undang Dasar itu karena sudah dibuat itu hanya 2 periode. 2 periode. Dan bila mana rakyat Indonesia ini yang 50+1% menginginkan misalkan Pak Jokowi ini untuk 3 periode, ya kan? Berarti otomatis yang susah itu adalah mengamandemenkan lagi undang-undang begitu kan? Karena banyak birokrasinya begitu. Iya. Banyak alurnya ya. Iya, tapi kan itu bisa-bisa saja. Nah, kalau udah memang ya intinya diubah dulu undang-undang dasarnya. Berarti kalau udah diubah undang-undang dasarnya sepakat semua. Ya udah 3 periode gitu. Nah, soalnya kita gini aja, kita perhatikan kenapa Jokowi ini sampai bertahan sampai mau 2 periode ini Pak ya, kan 2024 ini sebentar lagi nih Pak, 2 tahun lagi ya kan. Jadi bila mana kinerja Pak Jokowi ini tidak bagus programnya, otomatis sebelum dia masuk 2 periode seharusnya sudah ada namanya masyarakat Indonesia ini yang melakukan
aksi ya kan supaya Pak Jokowi ini turun kan begitu bahasanya ya kan, tetapi kita lihat sampai sekarang ini ternyata ada pada begitu aja Pak, maksudnya gitu kan. Berarti kita perhatikan masyarakat ini menginginkan gitu loh Pak, 3 periode gitu loh. Gimana Pak? Enggak, yang saya mau tanya Pak Abin nih. Bapak-bapak jenaka Dasarnya kan punya alasan kan? Punya alasan. Pak Abin nggak setuju dengan 3 periode itu alasannya apa? Yang ringan aja, yang ringan. Kalau kata sekarang sih pengen suasana baru aja gitu. Cuman itu. Ya itulah suasana kebatinannya cuma itu. Ya, nggak apa-apa. Kita namanya kan demokrasi. Demokrasi kan. Kalau saya, kenapa saya mendukung dengan 3 periode? Ya, alasannya sangat sederhana juga sih. Apa? Saya hidup di dunia ini dari zaman Soeharto. Ya, Soeharto ke Habibie ke Gus Dur ke Megawati, ke SBY, sekarang Jokowi. Yang benar-benar saya rasakan pemerintah hadir ke masyarakat langsung itu baru sekarang. Ya, kalau masyarakat kita boleh jujur, kalau kita survei mungkin di atas 60% atau paling tidak di atas 50%. Cuman kadang-kadang masyarakat di kita itu agak sedikit munafik, nggak jujur, mentang-mentang tidak suka, ya kan? Nah, jadi langsung nih. Padahal saya yaitu baru merasakan hadirnya pemerintah ke tengah-tengah masyarakat kecil itu baru sekarang. Kalau masalah tadi Pak Habibie bilang pengen ganti suasana, saya pikir kan udah 7 presiden ya, kita udah ganti suasana. Ternyata yang 6 itu belum nyampe ke masyarakat yang kecil. Nah sekarang sampai. Itu alasan saya, saya mendukung setuju dengan 3 periode. Soalnya apa? Kalau saya lihat kacamata yang lain misalnya, mungkin saya yakin akan ada yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi, saya yakin ada, ya kan? Tapi untuk sementara ini kita itu belum bisa ngelihat ke arah ke sana. Contoh apalagi sekarang yang diramaikan itu pejabatnya namanya hanya itu aja gitu. Dulu kan sebelum Pak Jokowi masuk ke panggung politik nasional kan nggak ada suara itu kan di panggung politik nasional itu. Tapi setelah dimunculin, nah inilah sosok pemimpin yang sebenarnya gitu. Dan sekarang juga mungkin kita akan seperti itu. Akan kita menemukan yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi. Cuman kita belum tahu, belum dimunculkan siapa. Kalau yang sekarang dimunculkan sekarang, saya yakin itu di bawah Jokowi semua. Itu alasan saya. Itu menurut Pak Tarman ya. Itu menurut saya. Ini beda lagi menurut saya. Maaf ya Pak. Ya. Kalau memang Bapak bilang itu statement Bapak, saya berbeda. Ya. Yang saya rasakan sebenarnya yang justru yang ke masyarakat itu adalah Pak Soeharto. Jujur aja ya Pak Soeharto. Karena apa? Pertama, mencari pekerjaan itu tidak sulit. Ya. Itu yang pertama. Dan kedua, tidak banyak namanya pengangguran yang ada di Indonesia ini. Ya kan? Kenapa? Pertumbuhannya manusia ini di Indonesia ini kan, walaupun lulus SMA itu cari kerjanya itu gampang. Justru menurut saya itu nama juga demokrasi, boleh dong. Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Itu kan alasan kita masing-masing, ya kan? Yang mengena ke masyarakat, ya kan? Betul. Kalau menurut saya sih ya Pak Soeharto, menurut saya sih itu saja. Karena apa yang kita rasakan sekarang aja, jujur aja, yang sekarang kita, padahal yang lagi viral itu adalah padahal masalah JHT ya, jaminan hari tua. Sebenarnya itu yang harus kita bicarakan itu. Itu juga justru kita memang nggak sependapat juga dengan aturan Menteri Tenaga Kerja seperti itu ya. Artinya apa? Kenapa sih kok Menteri Ketenaga Kerja ini
mempersulit untuk mengambil uangnya sendiri gitu. Itu uangnya sendiri kan yang dipotong kan masalahnya. Nah, itu sangat disayangkan juga. Ini jadi yang saya bilang, ini salah satu di antara salah satu yang tadi Menteri Agama itu. Kenapa? Program Jokowi ini kan juga bagus. Di lapangan sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya kan? Tapi Pak, apakah pernyataannya peraturan itu yang dibikin oleh Menaker itu apakah tadinya awalnya sudah diketahui oleh Pak Jokowi atau tidak, Pak? Itu bisa juga udah diketahui. Cuman namanya orang pejabat itu Pak Jokowi ini kan bukan dikelilingi 1-2 orang. Iya kan? Nah, ini nih yang pembisik-pembisiknya inilah kadang-kadang yang kurang ajar. Kurang ajar ya. Somong. Artinya nggak begitu pro rakyat benar gitu. Dan Jokowi juga nggak mungkin bisa 100% dia akan mengambil sebagai pembantunya itu yang benar-benar pro rakyat. Apalagi sekarang ini udah mendekati ke Pilpres, iya kan? Itu bukan tidak mungkin lagi akan menjadi bahasanya musuh dalam selimut. Dan begitu, namanya politik.